Berapa? Halaman? Sekarang 32. Baik. As-safatus saniyah, as-safatus sani wa thalathuna, halaman 32. Yang mana? Yang atas ya? Ramayali. Taib ikra. Dibaca. Farhan, dibaca. Baik, Ana bantu baca. Perhatikan, ini memang belum ya, yang setelahnya belum. Iqra mayali, bacalah. Ma itu isim ya, dia termasuk isim mausul. Isim yang jatuh setelah fi'il amr, kedudukannya sebagai apa biasanya? Kebanyakan kedudukannya sebagai apa? Siapapun yang jawab. Fa'il nggak mungkin. Kalau fi'il amr nggak mungkin fa'il berupa isim dohir, nggak mungkin. Perhatikan ya. Tahu fi'il amr? Bahasa Indonesianya apa fi'il amr? Perintah. Kata kerja perintah. Yang diperintahkan siapa? Orang. Kalau hewan ya hewan. Orang atau hewan, ya kan? Atau jin lah. Lah itu pakai domir. Sehingga fa'ilnya pasti domir. Bukan berupa isim dohir, tidak mungkin. Kata kerja perintah seperti itu. Sehingga sering Anda sampaikan, isim yang jatuh setelah fi'il amr kedudukannya sebagai mansub. Kedudukan itu I'rab ya. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Oh ya, mungkin. Bahasa Indonesianya apa? Objek. Ya, paham ya? Maf'ulun fi. Jangan lupa. Sehingga ma di sini dia maf'ulun bih. Ma di situ maf'ulun bih. Isim yang jatuh setelah fi'il amr. Ditulis, kata lupa nanti. Isim dohir ditambahi. Isim dohir yang jatuh setelah fi'il amr. Kedudukannya sebagai maf'ulun bih atau objek. Sudah pasti itu saja. Sudah pasti. Iya. Biasanya kita memerintahkan itu kecuali lazim ya. Lazim kayaknya nggak bisa kayaknya. Lazim itu fiil yang tidak butuh objek. Fiil yang tidak butuh objek itu nggak ada maf'ulun bih, sehingga nggak ada. Jadi kalau isim dohir yang jatuh setelah fiil amr, fiilnya berupa fiil lazim, itu nggak ada maf'ulun bih, nggak ada. Contoh, datanglah kamu kemari. Datanglah kamu kemari. Nah, itu kan kemari itu bukan objek. Paham ya? Jadi kebanyakan atau hukum asal isim dhahir yang jatuh setelah fi'il amr kedudukannya sebagai maf'ulun bih atau objek. Iqra ma yali mura'iyan. Mura'iyan ditanwin mura'iyan. Mura'iyan ini maf'ulun bih dari yali, objek dari yali, mura'iyan. Qawaidah ini objek dari mura'iyan. Dibaca qawaidah karena objek atau maf'ulun bih dari mura'iyan. Antum nggak tanya? Qawaidah. Oh, nggak boleh tanwin. Kenapa? Karena mudhaf. Tapi seandainya dia tidak mudhaf tetap nggak bisa ditanwin karena mamnu minas sarfi. Fa'ilu itu mamnu minas sarfi. Jadi dia kena dua-duanya. Seandainya nggak mudhaf nggak boleh tanwin. Antum nggak nanya ini. Mura'iyan qawaidah. Qawaidah itu maf'ulun bih dari mura'iyan. Nggak ditanya itu. Tumben nggak ditanya. Nggak, maksudnya kan objek
biasanya kan butuh kata kerja, sedangkan muraiyan itu bukan kata kerja. Lah muraiyan sendiri itu objeknya dari yali. Antum nggak merasa aneh di situ? Ya bukan nggak merasakan, nggak paham Sat. Artinya aja nggak tahu. Gimana Ya kan, ya? kan merasa nggak? Kok bisa kawaidah itu objek dari muraiyan kan gitu seharusnya. Baik, itu isim, muraiyan itu isim. Nggak mungkin dia kata kerja, kenapa? Karena ditanwin. Sedangkan ciri isim diantaranya ditanwin. Fiil nggak ada yang ditanwin. Kenapa kok bisa kawaidah itu maf'ulun bi? Nah, nanti ada pengecualian, ada isim-isim yang membutuhkan seperti fiil, butuh objek. Adapun syaratnya itu nanti. Kalau sebutkan sekarang khawatir puyeng. Qawaidah nutki. Qawaidah nutki. Enggak boleh tanwin. Mudhaf lagi. Nutki dibaca kasrah karena mudhafun ilaih. Enggak boleh tanwin karena mudhaf. Hamsati mudhafun ilaih sekaligus mudhaf lagi. Al-wasli mudhafun ilaih terakhir. Dan pernah Anda sebutkan susunan mudhaf-mudhafun ilaih itu bisa saling sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Iya, iya benar. Maksudnya itulah susunan mudhafun ilaih. Itu bisa lebih dari 5 kata. Ada yang sampai 7 nggak, 10 gitu? Belum menemui sih. Oh, belum ya? Belum menemui. Ya, memungkinkan bisa. Tergantung katanya nanti. Baik, ikra mayali, bacalah apa-apa berikut ini. Karena ini berupa kalimat 1 sampai 6 kalimat, ana artikan apa-apa itu dengan bacalah kalimat-kalimat berikut ini muraiyan dengan memperhatikan. Muraiyan itu memperhatikan, ditulis dengan memperhatikan kawaidah bahasa Arab sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Kaidah kan kaidah ya. Lah kaidah itu serapan dari bahasa Arab, qawaid. Oh itu jamak Sat ya? Qawaid jamak, mufradnya qaidah. Oh kaidah. Kan kaidah, qaidatun, jamaknya qawaid. Kaidah nutki wa ma yantiku anil hawa, dalam ayat itu yantiku, Nabi Muhammad tidaklah mengucapkan, berarti apa? Pengucapan. Kaidah pengucapan hamsatil wasli, hamsah wasol. Hamsah wasol. Apa hamsah wasol? Yaitu ketika di tengah dia tidak dibaca. Wasol itu apa? Disambung. Wasol itu nyambung. Ya, nyambung. Seperti kemarin apa? Pembahasan ismun dan ibnun. Ketika di tengah dia i-nya ismun, hamzah wasolnya tidak dibaca. Wasmul binti Zainabu, wah itu kemarin. Wabnu Hamidin, wabnu bukan wa ibnu, wabnu. Itu namanya hamzah wasol. Kita masih belajar hamzah wasol dan juga masih belajar susunan mudhafun ilaih. Baik, silakan nomor 1 Farhan. Pak udah nggak ngopi Pak? Pak udah nggak ngopi? Udah Sat, pagi Sat. Kayak ngantuk ini dari proyek apa gimana ini? Kacamatanya ketinggalan Sat. Antum min berapa Pak? Plus. Oh ya, P plus berapa? Udah 1. Punya anak 1 nggak cocok ya? Udah mau 2. Nggak cocok berarti ya? Kurang Sat. Apa-apa bisa Sat. Bisa ya? Remang-remang dikit. Bisa? Oh di raba-raba bisa ya? Remang-remang. Silakan Farhan. Urok, ada negara Urok. negara Timur Tengah yang sering chaos. Partai Ba'ath. Musuhnya Iran ya? Oh, enggak, bukan musuhnya. Sekarang
Kan mayoritas Syiah sekarang. Oh iya, dikuasai Syiah sekarang. Setelah Saddam Hussein KO, Syiah yang pemerintahnya Syiah itu. Bukan musuhnya Iran. Irak. Fil Irak. Ya bukan fil Iraki. Irak. Nggak ada rak sepatu nanti. Irak. Ditanwin ya sama antum ya. Alif lam nggak boleh ditanwin abadan selama-lamanya. Ibnu Muhammadin fil Iraqin wa ibnu Hamidin fil Hindin. Iya. Antum nggak sering ditanwin ada alif lam. Hindustan. Makanya bahasa Arabnya Hindu. Terjem. Anaknya Muhammad di negeri Irak dan anaknya Hamid di negeri India. Al-awalu yang pertama Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Putranya Muhammad ada di Irak. Maksudnya tinggal di Irak. Wa banu Hamidin fil Hindi. Adapun putranya Hamid ada di India. Ya, Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Mana mubtadanya? Farhan. Ibnu sekaligus mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Khabarnya antum Irak terus. Bahasa Arab nggak ada ra, nggak ada ro ya. Khabar berupa susunan sibul jumlah san. Adapun wa banu Hamidin fil Hindi itu atfun ya. Rinciannya sama. Mubtada, mudhaf, mudhafun ilaih, khabar. Lanjut. Pak Jarwo. Arba'un. Apa? Arbun. Apa katanya? Arba'un. Arbaun. Asani. Yang kedua apa? Yang kedua, arba itu 4. Baik. Asani. Kharaja ibnul. Nah, ini kita belajar hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di tengah hamzahnya nggak dibaca. Kalau tulisannya cirinya apa? Cirinya nggak ditulis hamzah. Tahu hamzah ya? Tahu hamzah nggak? Itu nggak ditulis kalau hamzah wasol. Tapi kalau ditulis namanya hamzah qat'i. Kalau nggak ditulis namanya wasol. Kenapa dinamakan wasol? Karena nyambung alias nggak dibaca. Paham nggak Pak? Bacanya berarti Kharaja penuh. Iya kan alifnya nggak dibaca. Jadi hamzahnya nggak ada itu. Kalau dari sisi tulisan hamzahnya nggak ditulis. Tapi kalau di Al-Quran kecebong. Yaitu shot itu sebetulnya. Kepalanya shot. Shot itu maknanya Pak wasol. Silakan. Kharajab nul tabibu. Sebentar, itu alif lam apa itu Pak? Islam. Alif lam Qamariyah atau Syamsiyah? Kalau Al-Quran insya Allah bisa baca ya, karena apa? Kalau Syamsiyah itu ada tasdid. Iya. Kalau ini nggak ada. Syamsiyah atau Qamariyah Pak? Apa ya? Farhan, dibantu. Syamsiyah atau Qamariyah? Syamsiyah. Kalau Syamsiyah gimana bacanya? Samsia toknya ya baca. Iya, ditasdid toknya ya. Diulangi Pak bacanya. Kharajab nut tabibu. Kok Tobibu? Tabibi. Iya, itu kan kayak Ibnu Muhammadin. Tadi diharokatin nggak Pak? Ya. Ibnu Muhammadin. Harokatin ya. Kharajab nut tabibi. Nut kharaja banut tabibi. Kharajab nut tabibi Iya. minal baiti. Nah. Kajim? Kharajab keluar. Putranya
putranya dokter itu Mm-mm. keluar telah keluar dari Mm-mm. dari rumah. Nah, dari rumah itu. Baik. Asani yang kedua, kharaja banut tabibi minal baiti. Nah, jadi nerjemahin benar, putra Pak Dokter itu didahulukan ya, karena dalam bahasa Indonesia apa? SPOK, SPO. Ya, putra Pak Dokter itu telah keluar karena kharaja itu apa? Fi'il madhi. Madhi itu apa? Lampau. Ya, meskipun nanti kalau prakteknya itu terkadang nggak perlu dikasihkan telah. Kayak nggak semuanya nanti maknanya telah. Terutama ketika doa itu pakai fi'il madhi rata-rata. Ya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, hafizakallah, semoga Allah menjagamu, barakallahu fik, semoga Allah memberkahi kamu. Kalau doa keberkahan barakallahu fik ya, bukan tabarakallah. Kalau tabarakallah itu maknanya subhanallah. Ini anak sering sekarang itu ya orang, sehingga kan gampangan menular ya. Orang awam ngomong tabarakallah, nah, ikut-ikutan. Iwannya ngaji juga banyak yang sering. Kalau anak kenal saya tegur, maksudnya kalau ucapan tasbih ketika kita mendengar apa Allah dicaci maki, agama direndahkan, ya Allah ditakwil sifat-sifatnya, subhanallah, maha suci Allah sucikan. Ketika melihat pemandangan bukan subhanallah, masya Allah, apa-apa yang Allah hendaki indahnya. Nah, itu Allah atau apa? Ketika Allah direndahkan bisa takbir. Nabi SAW terkadang takbir, Allahu Akbar. Atau subhanallah ketika apa? Ketika turunan, subhanallah. Kalau yang lagi demo apa? Allahu Akbar. Gitu. Lagi demo gitu. Kan nggak boleh deh. Itu boleh. Iya benar. Jadi mulai. Baik, ya. Jadi jangan kalau ada yang ngomong, kalau kenal disampaikan aja. Kamu itu maksudnya mau mensucikan Allah atau mendoakan keberkahan. Kalau mendoakan keberkahan, ya bukan tabarakallah. Surat apa itu? Surat Tabarak. Surat apa? Al-Mulk. Tabarakallahu. Itu mah suci Allah. Cek aja itu terjemahnya itu. Iya, bukan Allah ya semoga Allah memberkahimu, itu salah ya. Ini salah kaprah ya. Banyak soalnya salah kaprah. Baik, kita ulang. Ya, putranya Pak Dokter itu telah keluar dari rumah itu. Mana mubtadanya, Pak? Adanya Ibnu. Mubtada itu isim ma'rifat yang marfu yang jatuh di awal kalimat. Sedangkan Ibnu itu jatuh setelah kharaja. Berarti bukan, tidak mungkin. Kalau Ya, jadi antum harus anu ya. Harus fokus ya. Terkadang ada jebakan Batman. Apa? Jebakan ustaz. Kharaja kenapa, Pak? Roja itu kobar. Khobar, enggak. Pak udah? Mubtadanya mana, Pak? Biar nggak ngantuk, Pak ya. Enggak, anak-anak tanya, mubtadanya mana, Pak? Jawab sesuai pertanyaan. Jangan bingung, Pak. Jangan bingung. Tadi udah benar jawabnya. Oh, itu kan sebelumnya dijawab udah. mana mubtadanya, Pak? Beliau, anak paham maksud beliau, tapi nggak sesuai dengan pertanyaan. Jadi jawab dulu pertanyaan anak. Nggak ada, itu jawaban yang diinginkan. Ya, kalau ada sebutin, kalau nggak ada ngomong nggak ada. Nggak ada, Pak. Karena berubah apa, Pak? Jumlah fi'il, ini kharaja fi'il. Tadi kan tak omongin, fi'il madhi. Ya. Kalau filia berarti nggak ada tada. Iya, jumlah fi'liyah. Jumlah mubtada khobar itu hanya ada pada jumlah ismiyah, isim.
Iya, kalau ada fi'il ya fi'liyah. Iya. Paham nggak Pak? Jadi jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il, minimal fi'il fa'il. Nah, kalau muta'addi ya fi'il fa'il objek maf'ulun bih. Ya Pak ya. Sehingga ibnu sebagai apa Pak? Kayak file Fa'il. Fa'il itu apa Pak? pelaku. Santu. Kenapa nggak ditanwin? Iya. Ini sama dengan nomor 1 tadi Pak. Kalau antum nyimak temennya langsung paham insya Allah. Karena mudof. Iya. At-tabibi Tobibi mudof ilaih. mudhafun ilaih. Kemudian al-baiti i'rabnya al-baiti Al-Baitin i'rabnya ini i'rab itu marfu, mansub, majrur. belum paham. Kok belum paham? Kenapa dia di kasroh? Karena Kok bukan doma? Kalau ibnu kan di doma. Jelas dia fa'il. Fa'il i'rabnya itu harus marfu. irobnya harus marfu. Iya kalau fa'il. Mubtada khobar juga marfu. Udah dari sononya paten udah. Nggak bisa diubah itu. Irobnya marfu. Iya. Kalau al-baiti apa i'rabnya? Al-Baiti Iya. Kenapa dia di kasroh? karena kita karena mudof ilaih juga. Bukan. Bukan. Farhan. Ini sering kan tuh nanti catat ya. Sering ketemu ini. Al-baiti i'rabnya apa? Kalau maf'ul itu pasti mansub. Maf'ul itu banyak ya. Maf'ulun bi, maf'ulun fi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajlih ada 5. Itu pas semuanya mansub, nggak mungkin. Oh, udah. Hah? Majrur. Lah wong ada min kok bisa bingung. Min itu huruf jar. Sering anak sebutkan isim yang jatuh setelah huruf jar pasti iya. Itu pasti udah ditulis. Pak Jarwo ditulis. Isim yang jatuh ditulis Farhan. Aina qalamuka. Ah, lupa lagi nanti. Isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Makanya dia di kasroh. Majrur itu tandanya dengan kasroh. Kalau berupa isim mufrad ya. Itu udah pasti ya. Kan pelajaran ini sudah kan? Sudah pelajaran berapa itu? Lama itu udah. Sudah tapi belum paham. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat. Itu huruf jar itu. Ya, pelajaran yang keempat. 14. Udah berlalu, lewat itu. Halaman 21 itu. Halaman 21. Ulang-ulang. Ya, Pak Jarwo ya. Oh ya, itu kan sudah itu. Lanjut. Nomor 3, silakan. Ats-tsalitsu dhahaba ibnu at-tajiri ila as-suqi. Nah, Khalas. tarjih. Oh ya, Kan lupa. udah otomatis itu. Yang ketiga, putranya pedagang itu telah pergi ke pasar. Baik. Ats-tsalitsu dhahaba ibnu at-tajiri ila suqi. Putranya pedagang itu telah pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Dhahaba itu gandengannya ila ya, jangan lupa. Dhahaba itu ila. Kalau khoroja biasanya min. Khoroja itu biasanya min. Jadi itu ya beberapa fiil itu terkadang ya sebagian itu butuh huruf jar. Butuh huruf jar. Bahkan kata yang sama huruf jarnya beda, maknanya beda. Nadhara itu apa? Nadhara melihat. Itu kalau nadhara ilah itu melihat. Oh, Kalau nadhara fi melihat padanya, maksudnya apa? Mempertimbangkan, memikirkan. Fihi nadhar. Di masalah ini perlu pertimbangan, perlu pembahasan. kalau pakai min, Ustaz? Nggak ada nadhara. Oh, nggak ada ya? Nggak ada.
Jadi huruf jarnya bukan ngarang. Udah dari orang Arabnya Kira-kira sono, bebas. paten itu. Ya, seperti rogiba. Rogibaan itu benci, rogiba fi suka. Balikannya ya. Kebalikan. Wow. Bagaimana taunya? Harus dihafalkan. Makanya dhahaba ila itu harus antum hafalkan. Baik. Ibnu sebagai apa? Abu Syafiq. Fa'il. Fa'il. Sekaligus Sekaligus wa huwa mudhaf. Taib. At-tajiri. Mudhafun ilaihi. Taib. As-suki. Irobnya Majrur. majrur ya. Kenapa majrur? Jar wa majrur ila ada huruf jar. Ya. Li'annahu masbukun biharfil Biharfil jar. Karena dia didahului asuk itu didahului oleh huruf jar Huruf sehingga jar. majrur. Tanda majrurnya dengan kasroh karena isim mufrad ya. Taib. Oh, udah, silakan Pak. Kelihatan nggak Pak? Ismul muhandisi Ar-Rabi'u. ar-rabiu. Nah. Ismul Tadi udah bener Pak. Jadi muhandisi nah. Faisalun wa ismul Pak, sebentar. Kita belajar hamzah wasol. Cara bacanya gimana Pak hamzah wasol kalau di tengah? wa ismut Aslinya wa ismu. ya wa ismut tauhid. Iya sebentar. Aslinya seperti itu. Iya. Tapi karena hamzah wasol, cara bacanya bukan seperti itu. Kayak di nomor 1, 2, 3 itu ada hamzah wasol. Bacanya gimana tadi? Was Iya, jangan dibaca Pak ya. wasmut tauhid. Sebentar, hamzah wasol itu kalau di tengah nggak usah dibaca. Paham nggak? Makanya wasol itu langsung nyambung. Wasol itu maknanya langsung Paham nggak sekarang Pak? Paham. Iya, berarti ngantuk tadi Pak ya. Tak lihat tadi antum ini udah waktu mufrad itu terakhir itu. Makanya tak tanya, antum dari proyek ya Pak? Silakan Pak. Ismul muhandisi Faisalun Nah, wasmut tabibi mas'udun. Sandu benar, tarjim Pak. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Sandu benar. Ar-Rabi'u ismul muhandisi Faisalun. Nama insinyur atau teknisi itu adalah Faisal. Mana mubtadanya Pak? Ismu. Sekaligus? Iya, mudhaf Pak. Al-muhandisi mudhafun ilaih. Faisalun sebagai apa Pak? Faisalun. Mubtada udah ketemu. Apa yang belum ketemu? Kan tanpa ini, tanpa Faisal nggak akan sempurna kalimatnya. Bukan Objek tidak disebut khobar. khobar Pak. Khobar. Objek itu pada jumlah fi'li ya Pak ya. Baik, khobar. Tulis, udah. Baik. Wasmut tabibi mas'udun. Ya. Nah, ini atof ya. Perinciannya sama dengan tadi. Dan nama Pak Dokter itu adalah Mas'ud. Ya, antum tambahi terjemahnya adalah. Karena setelah adalah itu apa? Sebagai khobar. Baik, lanjut Pak Rasino. Al-Khamisu Masmur Rajuli. Siapa nama laki-laki itu? Baik, al-khamisu Masmur Rajuli. Ini bukan apa nama laki-laki itu, tapi apa? Siapa. Ya, sesuai dengan bahasa kita. Siapa nama laki-laki dewasa itu? Atau laki-laki boleh, atau orang boleh, kan dewasa. Mana mubtadanya Pak? Masih bingung? Kalau bingung antum jawab sudah, jawab dulu. Ya, dijawab dulu.
Dijawab dulu. Oh, Iya, masmur rojuli, untuk menentukan mubtada dan khobar biar nggak bingung. Silakan. nama laki-laki itu Hamid, misalnya gitu. Iya, bahasa Arabnya gimana? Ismut is ismur rojuli Hamidun. Berarti ismu ada Mubtada ismu. Terus ada ismu, ya, obarnya sebentar. Iya, kenapa nggak ditanwin? ya mudah, Entah. Ya, ar-rajuli mudah pun nilai. pinter. Khobarnya Obarnya berarti ma, nah, Ma. ma, bukan emak, ya ma, bukan emak, atau emak. Logatnya ya Pak ya, Ma. ikuti logat ya Pak ya. Ma itu khobar, benar. Kalau jawab nggak perlu pengulangan kata ya. Kalau jawab nggak perlu pengulangan kata, boleh ismu boleh, tapi yang lebih ringkas adalah huwa hamidun. Ismu sebetulnya boleh. Kalau pakai wa ntar jadi bingung lagi Ustaz, kan ini kan mau nyari. Kalau orang Arab nggak bingung. Nah, kalau kita kan Oh iya. kan beda tingkat. Kalau orang Arab justru huwa. Kalau orang Arab huwa. Masih. Iya. Karena paham mereka. Pasti huwa, nggak mungkin. Kalau mungkin ismur rajulu diulang lagi nggak. Berarti kalau nanya Mas Muka, antum nanya ke Ana misalkan, Ana jawabnya langsung Ana Dika gitu. Ana. Oh gitu ya. Ana. Oh nggak ismi ya. Oh nggak perlu. Oh. Kecuali bahasa Indonesia ya. Namamu siapa? Nama saya. Tapi kan ada yang langsung juga. Dika. Oh gitu ya. Kalau di sekolah kan ismi saat diajarinnya. lanjut nomor Ustaz. Hah? Lanjut nomor. Wah, sangat diborong ya. Masya Allah. Baik, perhatikan. Ya udah, antum aja lah nomor. Tanggung. Asadisu. Nah, santai. Ibnu man anta ana benul waziri. Tajim. Sebentar, yang keenam Ibnu man. Antum yang minta loh ya. Anak siapa kamu? Bener. Saya anaknya Pak Menteri. Iya, kan udah tak tulis ya, belum ya? Mufradat wazir belum? Udah, Belum, udah, Wazir belum. udah, tapi belum dihafalin. Dulu Yang terakhir ada. Belum apa maksudnya? Oh, iya, belum hafal. Sudah ya? Kan 120 kemarin. Belum dites pula. Baik, perhatikan. Asadisu Ibnu man anta, putra siapa kamu? Putra siapa engkau? Baik, mana mubtadanya, Pak? anta. Anta, benar. Sesuai jawaban ya. Jawabannya kan anak. Iya. Makanya saya katakan kalau bingung, antum cek pada jawaban. Anta itu mubtada, tulis semuanya ya. Kabarnya mana, Pak? Ibnu man. Ibnu, Pak. Bukan Ibnu man. Dia ibnu di doma, penyebabnya karena khobar, Pak. Kalau khobar satu kesatuan contohnya berupa susunan, yaitu apa? Sibul jumlah. Sibul jumlah satu kesatuan. Kalau ini terpisah, Pak. Paham ya? Makanya dia di doma, penyebabnya khobar. Karena khobar itu selalu marfu. Paham ya, Pak ya? Jadi ibnu khobar sekaligus apa? Mudhof. Mudhaf. Man? Mudhofun ilaih. Baik. Man coba di i'rab. Antum bisa nggak? Kan pernah tak sebutin. Antum coba di i'rab. Man. Ali Rafin. Man. Kedudukannya dulu. Kedudukan. Mudhofun ilaihi. Man. Kedudukannya mudhafun ilaih. Ya. Terus Dia mabni. kurang tepat i'rabnya. I'rab itu 3. Oh langsung itu ya. Iya. Apa? Mudhafun ilaih. Mudhofun Terus ilaihi. Tadi- Fi iya. mahalli Fi mahalli raf'in.
Li'annahu ismul mabni. mabniun. Oh, iya. Itu i'rabnya ya. Kalau sibul jumlah itu khobarnya mafali rofin juga, Ustaz. Fi mahali. Bukan jarin ya. Kalau satu kata itu hanya satu fi mahali, cuma isim mabni tok. Kalau berupa susunan semuanya pasti fi mahali. Oh, fi mali. Namanya susunan kan lebih dari satu. Heeh. Contohnya yang susunan ada 4, sibul jumlah, jumlah ismiyah, Untuk jumlah fi'liyah, kemudian masdar muawwal. masdar muawwal. Mudhof nggak masuk. Mudhof seperti tadi Pak Rasino tanya itu, dia bersendirian, Oh, berdiri sendiri. Paham ya? Oh iya. Berdiri sendiri. Termasuk naat manut ya sendiri. Oh iya, berdiri sendiri. Bukan susunan. Iya. Oh. Tadi mau nulis apa anda ya? Fi mahali. Oh iya, Man. aman tadi ya. Man. Ini ya. Apa ini? Dengan apa ini? Menggunakan apa ini? Cairan. Iya. Langsung dihapus seperti ya. Man. Apa man? Kedudukannya tadi? Apa kedudukannya tadi? Man. Mudhofun ilaihi. Mudhofun Ilaihi. ilaihi. Kemudian fi Fi mahali raf'in. 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 Li'annahu itu karena ya. Ya, annahu ismul mabni. Karena. Li'annahu ismun Mabni. mabniyun. Oh, ismun ya. Ismun. Ismun mabni. Oh, anak kira alif lam, bukan ya. Nah. Yang antum tanya keseluruhannya apa rof'innya? Karena marfu khobar itu jazakallah khair, benar. Anak ingatnya khobar, bener. Imali jarin, Tuh kan. santun. Anak ingatnya khobar, mudhofun ilaih, jarin, santun. Jazakallah khair. Nah, kalau ada kesalahan ngomong, diingetin. Sudah ya? Sudah belum? Artinya apa tadi Ustaz? Fi mahali. Menduduki kedudukannya jar, majrur. Fi mahali itu menduduki. Fi mahali maknanya menduduki. Fi mahali jarin menduduki kedudukan majrur. Li'annahu ismun mabniyun. Karena isim mabni itu nggak bisa tandanya marfu dengan doma, tanda mansub dengan fathah, tanda majrur dengan kasroh, nggak bisa. Karena man ya man nggak bisa, manun, manan, manin nggak bisa. Makanya isim mabni. Artinya li'annahu Ustaz. Karena udah tak tulis itu Pak. Antum kacamatanya kurang paling Kurang Pak. tebel, Pak. Zoomnya dikurang itu. Berapa megapiksel itu Pak? Itu makanya kayak profesor sih. Profesor kan gini agak rendah. Bawah Ustaz.
Min berapa Pak? Oh plus berapa Pak? Pokoknya beli sesuai umur Ustaz. Antum plus berapa? Nggak tahu ya, beli sesuai umur gitu saya kasih. Oh enggak diperiksa dulu. Enggak. Oh kan gratis itu anak-anak periksa itu. Cuma dikasih sampel aja ini kalau yang umur segini saya pakai ini Pak. Saya coba pas ini langsung. Oh iya sih yang penting nggak pusing ya. Anak pernah pakai itu pusing, nggak cocok ternyata. Baik lanjut, perhatikan semuanya, buka halaman berikutnya. Ad-darsus sadisu, pelajaran yang ke-6, kita pelajaran baru dan baru mulai belajar isim isyarah yang hadihi. Yang awal apa? Hada sama zalika. Kita merujuk dulu, buka halaman isim isyarah, buka halaman 17. Yang atas, perhatikan. Yang atas, perhatikan. Kan itu hada, hadani, haulai. Haulai, perhatikan. Haulai itu Nggak ada kan? oh bukan, muhtarot. Astagfirullah. Antum. Muhtarot maksudnya, kaidahnya kan di muhtarot. Kirain bersuluk. Aduh. Hadani haulai. Haulai itu untuk mudzakkar dan muannas ya, makanya taruh tengah dia. Itu untuk mudzakkar dan muannas. Begitu pula jarak jauh, ulaika itu mudzakkar muannas. Perhatikan, makanya nanti anak ulang. Perhatikan, anak dengerin, antum dengerin dan dilihat bukunya. Haknya itu sama zalika, dalnya itu panjang, dua matobi. Ya, itu panjang itu. Hada, bacanya bukan hada, salah. Tapi hada. Zalika, bukan zalika, bukan. Hada, hadani, haulai. Hadihi, hatani, haulai. Zalika, zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Ulaika diulang. Kenapa diulang? Karena mudzakkar muannas sama. Oh, Kalau di sini kan taruh tengah. oh gitu. Sama dengan haulai, ulang 2 kali. Ana ulang lagi. Hada, hadani, haulai. Hadihi, hatani, haulai. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Baik, sekarang 1, 2, 3. Hada, hadani, haulai. Hadihi, hatani, haulai. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Ya, jangan kayak bingung satu-satu. Silakan Pak Rasino. Hada, hadani, haulai. Hadihi, hatani, haulai. Dzalika, dzanika, ulaika. 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 Nadanya nanggung. Tanika, ulaika. Baik, silakan Pak Huda. Hada, hadani, haulai. Hada, Hadihi, hadihi, hadani, hatani, hatani, haulai. Dalika, dalika, ulaika, ulaika. Auli, tilka, tilka, tanika,
tilka tanika haula Ulaika. ulai Oh, ulaika, bukan al ulaika. ulai Iya sudah. Ya, dipelajari di rumah. Burung Pak ya, burung. Hadani haula'i hadhihi hatani haula'i dzalika ulaika tilka tanika ulaika. Teh, santun Pak. Pak Jarwo. hadani haulai hadhihi hatani Hatani. Panjang hak, 2 rokat. hadhihi hatani Haulai. dzalika danika ulaika Ika. tilka tanika ulaika Teh, Farhan. Santun. Teh, santun. Perhatikan ya. Itu maksudnya keterangan yang di bawah itu 1 itu mufrad. 2 itu apa? Jamak musanna. Iya, mufrad. Mufrad itu tunggal ya. Ini musannan. Jamaknya nggak ada, Tat. Musannan ada. Yang lebih dari 2 itu. Oh, Itu jamak. Jamun. Itu keterangannya. Jadi mufrad, musanna, jamak. Yang sebelah kanan itu mudzakkar semuanya. Maaf, jarak apa? jauh. Jarak dekat. Yang sebelah kiri jarak jauh. Jauh. Ya, makanya kemarin hada, hada. Hada ini penggunaannya apa? Lil mudzakkar. Lil mudzakkar dulu. Lil mudzakkar. Mudzakkar. Kemudian lil qarib. Jarak dekat penggunaannya. Qarib. Oh ya, lil mufrad dulu ya. Lil mufrad, lil mudzakkar, kemudian apa? Lil qarib, kemudian lil aqil, al-aqli lil aqili, ghairil aqil. wa ghairil aqil. Ya, jadi ada 4 penggunaannya mufrad tunggal untuk menunjuk kata tunggal, mudzakkar untuk menunjuk kata yang dihukumi mudzakkar laki-laki, lil qarib untuk jarak dekat, kemudian boleh penggunaan berakal dan tidak berakal. Contohnya tidak berakal ini, hadza qalamun, hadza mudarrisun. Paham ya? Ini kan berakal, ini tidak berakal. Itu maksudnya. Qarib jarak dekat. Mudzakkar, ini mudzakkar. Kalau orang gila, Sat, Iya, kan nggak tetap berakal. tetap ada. Kan asalnya kan berakal, akalnya hilang gitu. Kemudian untuk hadi sekarang, hadihi, panjang ya. Ini semuanya panjang. Harokatnya berdiri. Kalau dalam Al-Quran, kalau nggak percaya cek. Ini sama penggunaannya apa? Lil mufrad, al-mufrad. lil mufrad. Kemudian yang kedua lil, ini yang beda. Lil Muannas. muannas si. Apa muannas? Perempuan. Perempuan. Kemudian lil sama, Qarib. lil qarib. Kemudian sama lil Aqli. aqili.
Akili ya, Ustaz? Ya, aslinya lil akilati ya. Oh, lil akili. Lil akilati kan wanita. Harus dicatat nih. Ghairil akilah. Ghairil Akilah. Perhatikan. Jadi kalau menggunakan ini nggak bisa pakai hadi, hadihi nggak bisa, nggak boleh. Yang boleh adalah ini, hadihi saburatun. Contoh, hadihi tilka. saburatun. Tapi yang aneh ya, pernah ngajak ngobrol umur balita ya, paling 4 tahun ya, 4 tahun apa. Tapi kok isim isyaratnya bener ya. Tanpa belajar ya, antum belajar kadang salah-salah. Dari lahir udah diajarin. Oh gitu ya, jadi apal ya. Jadi apalnya itu langsung muncul gitu ya. Iyalah. Iya bener. Seperti kurah dia ngomong, hadi kurah, oh, bener ya. Ada kolam, bener ya. Tak tes itu anak kecil ini. Ini bisa nggak ya? Bener ternyata dia penggunaan isim isyaratnya bener ya. Jarak jauh juga bener ya. Ya, tilka saburatun, tilka sayyaratun, bener dia. Masya Allah ya. Padahal balita loh. Anda jangan kalah dengan balita. Balita orang Arab maksudnya. Tapi perhatikan ya. Jadi contohnya hadihi saburatun, hadihi sayyaratun. Ya, adapun ini harus mudzakkar ya. Hada saburatun nggak boleh. Makanya susunan mubtada dan khobar, susunan mubtada dan khobar itu harus sama dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, dia harus sama dari sisi apa? Nau. Apa nau? Jenis. Jenis. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya harus Mudzakkar. mudzakkar. Tapi kalau pakai isim isyarah, patokannya itu yang ditunjuk. Kalau isim isyarah, patokannya yang ditunjuk. Tapi kalau bukan isim isyarah, misalkan Muhammadun, nah, mubtada'nya yang jadi patokan. Muhammadun qaimun. Nah, yang jadi patokan ini mubtada. Tapi kalau isim isyarah yang jadi patokan khobarnya. Ya, apa yang ditunjuk. Jadi jenis harus sama antara mubtada dan khobar. Yang kedua harus sama dari sisi Adat. adat. Apa adat? Bilangan. Bilangan. Saburatun dari sisi adat berapa dia? 1. Mufrad. Oh ya, mufrad. Tunggal. Maka ini harus penggunaan tunggal. Makanya kalau jamak beda nanti. Kalau jamak beda, misalkan aklam. Hatani berarti haulai. Ini adalah pena-pena. Wah, ini adalah pena-pena. Wah ini. Pakai apa kira-kira? Haulai. Salah. Oh, salah. Salah. Tapi nggak apa-apa. Salah wajar loh. Kan belum disampaikan. Loh, kenapa, Ustaz? Ini yang benar hadihi aklamun. Loh. Kok gitu? Iya. Haulai sama ulaika itu hukum asal digunakan hanya khusus berakal. Ini adalah para murid. Oh iya benar. Haulai tullabun. Kan ada keterangan. Ya. Iya. Tapi kenapa hadi enggak hatani? Ustaz? Kan itu kan lebih dari 1. Oh, enggak, tetap mufrad. Muannas mufrad. Oh, mufrad ya? Iya. Oh. Itu pengecualian sih, pengecualian. Jadi nggak apa-apa. Dari adat itu harus sama. Kemudian yang ketiga dari sisi i'rab harus sama. I'rab harus sama, yaitu mubtada i'rabnya marfu, khobar juga marfu. Adapun untuk ta'yin ya, untuk ta'yin maka ta'yin apa ta'yin itu? Nakirah ma'rifat. Itu nggak harus sama. Biasanya mubtada dalam keadaan ma'rifat, khobar itu nakirah.
Boleh nggak sama ma'rifah dalam kondisi tertentu? Boleh. Seperti ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat, itu boleh dalam kondisi tertentu. Tapi hukum asal khobar itu dalam keadaan nakir. 3 itu aja yang perlu diingat. Perhatikan, siapa yang baca? Pak Udah. Tadi Pak Rasino kan yang nomor 6. Sekarang Pak Udah, silakan. Kita belajar hadis. Halaman 33, Pak. Silakan, Pak. Ad-darsus sadisu. Nah, benar. Apa artinya, Pak? Pelajaran yang ke Pelajaran yang ke-6. pelajaran yang ke-6. Pintar. Hadza. Kok hadza, Pak? Kok hadza? Oh, hadi. Kita belajar hadis. Hadihi. Nah, silakan. Hadza benu Hamidin wa hadihi pintu Yasirin. Pintar, santum. Artikan, Pak. Ini adalah Saudaranya Hamidin. sebentar, Pak. Ibnu kok saudara, Pak? Saudara itu aku. Anak. Iya. Ini adalah anaknya Hamidin dan ini Adalah. Yasirin dan ini adalah saudarinya Sebentar kok. Tadi saudara, sekarang ganti saudari. Bintu. Saudari itu ukhtu. Bintu adik perempuan. Sera, Pak. Kalau saudara itu aku, tapi di sini nyatanya ibnu. Ibnu itu gandengannya bintu, Pak. Ibnu tadi apa terjemahnya? Saudara kami. Ibnu apa tadi, Pak? Anak apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya. Hamid. Ditulis, Pak. Kolam. Nah. Anak atau putra, Pak, ya, biar nggak panjang putra. Gandengannya putra apa, Pak? Putri. Iya, pinter, Masya Hadi Allah. Bintu. Dan ini putrinya Yasirin. Pinter, bukan saudari ya, Pak, ya. Saudari itu ukhtun, ya. Saudara. Iya. Perhatikan. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah putranya Hamid dan ini adalah putrinya Yasir. Benar. Hadza banu Hamidin. Mana mubtadanya, Pak? Mana mubtadanya, Pak? Mubtada itu definisinya apa, Farhan? Parasino. Isim yang ma'rifat di awal kalimat. Isim Yang ma'rifat isim yang ma'rifat di awal. yang marfu, nggak usah marfu nggak apa-apa. Isim yang ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, benar. Di awal kalimat, Pak. Ada. Mana berarti, Pak? Ada. Ada. Jangan bingung, Pak, ya. Makanya lihat terjemahnya. Ini adalah, nah itu kan ketahuan nanti. Mana khobarnya, Pak? Putranya Ibnu. Ibnu, makanya kan adalah, Pak, ya. Adalah putranya Hamid. Ibnu itu khobar sekaligus. Tuh. Iya, kalau ibnu itu pasti mudhof, ya. Maksudnya kalau ada isim setelahnya itu pasti mudhof. Hamidin mudhofun ilaih. Perhatikan di sini. Hadza. Hadza. Siapa pun yang jawab, silakan dijawab. Ngirapnya gimana? Maaf. Hadihi wa hadza. Apa? Kedudukannya apa? Siapa pun yang jawab? Mubtada. I'rab kayak ini. Mubtada'un. Terus i'rabnya apa? Fi mahali. Aslinya kan marfu, tapi nggak bisa ini. Nggak bisa, hadzu nggak bisa, nggak boleh. Fi mahali. Sehingga apa? Fi
dihukumi mahalli raf'in. Li'annahu karena dia ismun mabniun. ismun mabniyun. Karena isim isyarat termasuk isim mabni. Nah, ini sama dengan ini. Begitulah hadi sama ngirob sama, nggak ada bedanya. Hadhihi mubtada'un fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun, sama saja persis. Nggak berpengaruh, mudzakkar muannats nggak berpengaruh. Yang jadi patokan isim mabninya itu. Baik, silakan Abu Syafiq. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya itu sesuai gambar. Anaknya Hamid sedang duduk, ya kan? Ya, anak putranya Hamid. Oh iya, duduk, putranya duduk Hamid aja. duduk. Dan putrinya Yasir berdiri. Nah, santum. Perhatikan, Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Putranya Hamid itu duduk. Mana mubtadanya? Ini ismiyah apa fi'liyah? Ustaz? Soalnya ada fi'ilnya di Hah? di situnya ada fi'ilnya jalisun. Nggak ada fi'il. Itu jalisun duduk. Fi'il itu tadi anak sampaikan ciri-ciri fi'il nggak boleh ditanwin. Ciri isim justru ditanwin. Oh, berarti ini isim. Isim. Oh, jadi nggak mesti kata kerja, Ustaz ya? Kan jalisun kan kata kerja. Ya, makanya antum tadi mengatakan sedang, anak koreksi nggak usah sedang. Oh. Makanya sebagian ulama nahwu mendefinisikan fi'il itu bukan mendefinisikan dengan kata kerja, bukan, tapi kata yang berkaitan dengan waktu. Jadi sebagian ulama nahwiyin itu mendefinisikan fi'il itu hanya dengan kalimat kata yang berkaitan waktu. Waktu ya. Oh, Ya. Jadi bukan Isim nggak ada kaitannya dengan waktu. Isim nggak ada kaitannya dengan waktu. Dan itu pakai wazan fa'ilun. Fa'ilun, isim fa'il kan? oh, isim fa'il. Ya, fa'ilun. Nah, ciri-ciri isim ditanwin, fi'il nggak mungkin ditanwin. Jadi bisa ketebak. Paham ya? Paham, Ustaz. Ya, kecuali kalau nanti kita ganti Ibnu Hamidin jalasa. Nah, Jalasa, baru ya. baru fi'il, Jadi fi'il apa tuh? madhi. Jadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah khobarnya. Oh, khobarnya doang ya. Iya, Walaupun khobarnya. dia bukan jumlah, itu kan Oh kalimat. bukan, ini jumlah ismiyah kan, Ibnu itu isim. Enggak, kalau yang jalasa. Jalasa fi'liyah, makanya kan Ibnu Hamidin jalasa. Ibnu mubtada, khobarnya jumlah fi'liyah. Oh, walaupun dia cuman kalimat ya, bukan jumlah. Ini kalimat. Kenapa Jumlah itu disebut? kalimat. Bukan, maksudnya kata itu kan bukan kalimat. Kalimat ini. Oh, itu kalimat. Saya katakan jumlah fi'liyah. Walaupun jalasa doang ya. Jumlah itu kalimat terjemahnya. Ya, Iya. misalkan bahasa Indonesia Ustaz nih, itu kan harusnya kata kan? Kan satu kata. Enggak, ini kalimat. Kalimat jalasa doang ya. Oh iya, Enggak. karena dia ada itu ya. Oh iya. Kalimat itu minimal 2 kata. Oh iya, paham. Setiap fi'il pasti mengandung isim domir. Iya. Makanya 2 kata ini, jalasa 2 kata, bukan 1 kata. Makanya jumlah fi'liyah terdiri dari minimal apa? Fi'il, fa'il. Iya benar. Pertanyaannya, mana fa'ilnya? Di dalam ini. Domirun, mustatirun, takdiruhu, huwa. Kembali ke Ibnu tadi. Oh iya. Paham nggak? Paham ya, lupa Iya, satu. Iya. Baru ingat. Jadi mubtadanya Ibnu Ustaz. Ibnu, Ibnu kabarnya wa jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Ya, putrinya Yasir itu berdiri. Itu sama, perinciannya sama. Lanjut, silakan Pak Jarwo. Man hadhihi Apa? Diulangi. man hadhihi Pinter. hadhihi ukhtul muhandisi Diulangi. Hadihi. hadhihi ukhtul muhandisi Pinter. Diharokatin Pak, jangan lupa. Ya, tapi benar. Tarjim. man hada Man. man Hadihi. hadhihi
siapa ini? Benar, santum, sahih. Hadihi ini Adalah saudara perempuan saudari aja. saudari muhandisun insinyur. Ya, saudari insinyur itu. Insinyur itu. Perhatikan, man hadhihi, siapakah ini atau siapa ini, mana mubtadanya? Antum cek pada jawabannya akan tahu mana mubtada. Ini Mana mubtadanya? man hadihi hadihi Mubtadanya hadihi. hadi, benar. Karena jawabannya hadihi, ya kan? Di awal kalimat ya, di awal kalimat itu mubtada. Khobarnya mana, Pak? Yang atas. Yang atas Ya. khobar Man hadihi, mana khobarnya, Pak? man. Iya, nggak mungkin ada tanya ya, Pak ya. Dah ada kata lain, pasti man. Ya, man itulah yang ditanya. Hadihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudarinya insinyur itu atau saudarinya teknisi itu. Mana mubtada'nya di sini? Ada ada Nggak ada hada di situ. Antum cek, baca yang benar. hadihi Pinter. Hada beda, Pak ya? hadihi Iya, hadihi. Khobarnya mana? uktu Pinter. Ukhtu itu. Makanya domah itu karena khobar ya. Ya, roket itu domah karena khobar. Sekaligus mudhof mudah, pintar. Al muhandisi, mudhof ilaih. pindah. Lanjut, Farhan. Ahliya aidon muhandisatun Nah, la ya tabibatun. tarjim. Hah? Akan tobibat, muhandisah kan sudah, tobibah juga sudah. Hah? Ah, iya, huwa dia, iya. Hah? Iya dia. Apa? Aidon apa aidon? Juga. Pokoknya Aidon. Apakah dia juga seorang insinyur? Bukan, dia seorang dokter. Nah, antum. Perhatikan. Ahia aidon muhandisatun. Ahia aidon muhandisatun. Nah, perhatikan muannas. Apakah dia juga seorang, kan tadi kan laki perempuan kan, dari atas itu laki perempuan. Nah, yang perempuan ternyata apa? Saudarinya teknisi. Kemudian yang ditanya, yang perempuannya itu, apakah dia juga seorang teknisi, seorang insinyur? Mana mubtada'nya di situ? Jangan bingung, jawabannya kan sama. Iya. Oh. Ahya itu dua kata. Perhatikan. Ahya itu dua kata. Jadi ada a artinya apakah, ya. Iya itu dia. Dia sebagai apa dia? Di i'rab gimana? Mubtadaun, kan sudah tak kasih contoh. Ini sebetulnya li'annahu ismun mabniun karena apa? Ini isim isyarah ya. Mubtadaun sama. Ya, pasti fi mahli raf'in. Ismun. Yun. Iya benar. Karena dengarnya yu. Mabniun, ismun mabniun. Dia termasuk isim mabni yaitu isim dhamir. Paham ya? Baik. Kemudian muhandisatun sebagai apa? Khobar, benar. Muhandisatun khobarun marfu'un bil dhammati li'annahu ismun mufrad, itu ya. Kemudian a, siapa yang bisa ngirab a? La mahalla laha min al-i'rab. Pinter. La mahalla laha minal i'rabi. Ada, Pak. Udah pernah nyantet dulu. Sudah. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Karena apa?
Li'annahu, Li'annaha apa anahu Ustaz? li'annaha boleh. Li'annaha Soalnya dulu li'annaha. harfun. Kenapa li'annaha Ustaz? Karena huruf ini huruf ketika dihukumi muannas. Oh. Dihukumi muannas. Ada nggak yang contohnya li'annahu? Ini li'annahu. Oh gitu. Enggak yang maksudnya Ini nggak- hu ini hada. Hu ini kembali ke hada. Maksudnya- Karena hada itu termasuk isim mabni. maksudnya nggak punya kedudukan yang sama kayak gitu. Tapi yang mudzakkar gitu, bukan muannas. Zakar ya. Iya. Nggak ada Ustaz ya. Berarti udah itu aja Ustaz. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya udah. Jangan ada. Oh yang iya. Nanti kalau ada tak sampaikan lah. Nah, pertanyaannya, Aidon sebagai apa? Nah, itu belum. Hah? Maf'ulun fih. Oh, gitu. Enggak, salah. Belum. Anak belum jawab. Antum jangan menyimpulkan dulu. Maf'ul mutlak. Maf'ulun mutlakun. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya. Sebetulnya Aidon itu berupa kalimat sebetulnya. Dan sering kita menggunakan antar ikhwan. Contoh yang termasuk maf'ul mutlak yang sering kita gunakan, syukron. Jawabannya afwan. Itu maf'ul mutlak juga. Itu kalimat sebetulnya. Syukron itu kalimat. Syukron itu Askuru syuk. maf'ul mutlak. Sedangkan definisi maf'ul mutlak yaitu isim masdar. Dia diambilkan dari masdar yang disebutkan pada fiil pada kalimat tersebut. Sehingga seharusnya maf'ul mutlak itu pasti ada kalimat, ada fiil. Mana fiilnya? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum dalam bahasa Arab, sudah diketahui. Artinya syukron itu askuruka syukron. Nggak paham nggak apa-apa. Kalau Aidon Ustaz ada juga ya kayak gitu. Ada askuruka syukron. Syukron. Saya sangat, ini artinya sangat sebagai taukid. Saya sangat berterima kasih sekali kepadamu. Saya sangat berterima kasih kepadamu. Afwan, afu ka afwan. Aidon, abo aidon. Nggak paham nggak apa-apa, karena belum. Cuma tak kasih tahu. Kalau mau baca sendiri di dalam Mukhtarot itu sudah disebutkan halaman 88. Seperti subhanallah itu maf'ul mutlak. Subhanallah itu maf'ul mutlak. Kalimatnya apa? Usabbihu subhanallahi. Aidon di situ ada 88. Udah ketemu? Contoh jaa aliyun wa adha muhammadun aidon. Itu asalnya. Nah, sehingga adha di sini dihilangkan, cukup jaa aliyun wa aidon muhammadun. Ketemu enggak? Nggak ada Ustaz. Ada bawah Oh yang bawah. 88. 88. Oh yang ja aliyun. Ya, jaa aliyun wa aidon muhammadun. Aidon itu maf'ul mutlak, asalnya adha aidon. Oh. Asalnya. Tapi oleh orang Arab nggak mungkin orang Arab itu mengatakan adha aidon, nggak mungkin.
Seperti syukron, orang Arab nggak pernah mengatakan askuruka syukron, nggak perlu karena udah mafhum. Mafhum itu udah dipahami oleh orang Arab. Oh, kita kok nggak paham Ustaz? Ya kita ngikut aja orang Arab. Kita nggak paham. Baik. Antum nggak paham nggak apa-apa. Yang penting aidon itu maf'ul mutlak gitu aja udah. Ini nanti gampang. Kalau sudah ini karena jauh nanti. Nah seperti tadi aidon kan teman antum bisa mengartikan apa? Juga. Yaitu artinya memang juga. Aidon itu juga diartikan juga. Ada yang tanya kan? Kita selesai. Mungkin sebelum ditutup ada yang antum mau tanyakan. Tidak semua yang anak sampaikan ke antum itu antum harus paham sekarang, nggak semuanya. Makanya seperti ini, antum nggak paham sekarang nggak apa-apa. Yang penting aidon tulis saja maf'ul mutlak. Apa maf'ul mutlak itu? Nggak paham nggak apa-apa. Contoh yang sering kita pakai sukron itu, sukron, afwan, apa lagi? Ya, itu yang sering pakai udah, sukron dan afwan. Masya Allah mah bukan Ustaz ya? Enggak. Oh, Subhanallah, Subhanallah. maf'ul mutlak. Subhanallah, maf'ul mutlak. Allah. Kalau masya Allah itu kan, masya Allah apa-apa yang Allah kehendaki. Dia cuma satu kata gitu, maf'ul mutlak itu satu kata. Satu kata. Ya, itu ya. Masdar itu. Berarti kalau tabarakallah Kecuali subhanallah ya, subhanallah dua kata, susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Oh. Makanya dia dibaca subhana. Oh iya iya iya. Karena maf'ul mutlak itu pasti mansub. Maf'ul mutlak itu pasti mansub. Aidon mansub, sukron mansub, afwan mansub, pasti mansub. Nggak mungkin tidak. Seperti mubtada pasti marfu. Itu udah paten dari sono. Dan kalau dalam kalimat kharaja ibnu tabibi minal Kharaj. baiti, minal baiti itu kedudukannya sebagai apa? Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Cuma susunan apa? Nanti gini ngomongnya itu. Minal baiti susunan jarun wa majrurun muta'alliqun bi fi'li kharaja. Ini antum nggak paham nggak apa-apa, itu nanti jauh ya. Nggak paham nggak apa-apa sebenarnya. Jarun itu terjemahnya gini loh. Itu susunan jar dan isim yang dimajrur, muta'alliqun itu yang berkaitan dengan fi'il kharaja. Karena min itu kaitannya dengan kharaja, Pak. Sama dahaba ila suq itu susunan jar wa majrur yang berkaitan dengan fi'il dahaba. Karena apa? Dia pasti butuh ilah, Pak. Paham nggak, Pak? Tanpa ilah misalkan dhahaba Muhammadun asuqo, nggak bisa. Dia pasti butuh itu. Paham ya, Pak ya? Berarti gampangnya susunan jar dan majrur. Iya. Cuma yang bisa dianu i'rab itu al-baitinya. Al-baiti itu dia dikasroh karena i'rabnya majrur. Masbukun bi harfil jar. Didahului oleh huruf jar. Makanya penyebab sebuah kata di majrur itu hanya ada dua sebab utama. Yang pertama didahului oleh huruf jar, yang kedua mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih toh. Ya. Kalau mudhafun ilaih dua susunan. Dua kata. Makanya kan ini sering anak tanya nanti diulang-ulang, kan ini ulangan terus ini. Sampai berapa halaman ini mudhafun ilaih dicekoki terus. Biar apa? Antum hafal dan terbiasa. Benar. Sama anak dulu menentukan mudhafun ilaih bingung ini gimana ya. Meskipun teorinya paham anak, bisa disisipi oleh salah satu huruf jar, bisa fi, min, li. Tapi ketika praktek awal masih bingung sama dengan antum. Tapi karena sudah terbiasa, nggak tahu artinya pun anak bisa ngira-ngira itu, nggak tahu artinya, anak bisa baca. Makanya untuk baca Arab gundul bagi anak lebih mudah daripada menerjemahkan. Karena menerjemahkan itu bukan memindahkan kata per kata. Antum kalau nggak percaya cek Al-Quran per kata.
Jangan lihat terjemahan maknanya, jangan. Antum lihat terjemahan kata per kata, sambung sendiri. Paham nggak antum? Anak sebagian besar nggak paham. Karena menerjemahkan itu bukan memindahkan kata per kata, tapi memindahkan makna. Sehingga kita harus bisa mengolah dalam bahasa Indonesia susunannya itu seperti apa. Ya, makanya itu susahnya. Makanya kalau ngisi kajian, kalau kitabnya kan tergantung penulisnya itu. Dan alhamdulillah ulama-ulama kontemporer, tahu kontemporer, ulama zaman sekarang itu rata-rata bahasanya itu mudah. Ya, saya Bimbas, saya Utsaimin, itu mudah untuk dipahami. Syekh Shalih Fauzan. Yang agak susah memang Syekh Al-Albani, itu bahasanya, beliau bukan orang Arab asli, beliau Yordan. Ya, bukan orang Arab asli. Ya, ini negeri Syam itu mana Syam itu, Damaskus itu kan asli bukan orang Arab itu, negeri Syam dulu. Yordan, Damaskus itu apa? Syria, Irak, apalagi Palestina, Libanon, apalagi pokoknya 6 kalau nggak salah, sepengetahuan anak ada 6. Itu negeri Syam zaman Nabi SAW. Makanya Damaskus itu wajah-wajah Eropa. Antum melihat itu. Damaskus Suriah yang alhamdulillah baru menang ini kan. Apa? Uzbekistan itu bukan, itu ke arah Rusia itu. Ke arah Rusia. Makanya Imam Bukhari itu, Bukhara itu ya daerah-daerah Rusia. Pecahan-pecahan Rusia itu, kalau nggak salah. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Ahli nahwu yang top markot top, Sibawai bukan orang Arab. Makanya kalau di negeri Arab, kalau belajar di Arab Saudi, kitab pintar nahwu, kita dijuluki Sibawai. Jadi poros utama ulama nahwu yang terkenal, poros utama yang ahli nahwu, peletak nahwu itu Sibawai. Dari Basro itu bukan orang Arab. Yang kedua Al-Kisai, Al-Imam Al-Kisai. Ya, yang kita pelajari Muhtarat ini rata-rata mengikuti kaidahnya atau istilahnya dari Sibawai. Bukan Al-Kisai. Kalau Al-Kisai itu orang Arab. Makanya ada kisah wallah alam ini benar apa tidak, meninggalnya Sibawai ini gara-gara debat dengan Al-Kisai. Al-Kisai kan tidak terima, orang Arab asli kok kalah dengan orang non Arab, ya kan? Makanya kan dalam kaidahnya Sibawai, istilah dari Sibawai huruf jer. Kalau kaidahnya Al-Kisai diganti, nggak mau sama. Apa Ustaz? Huruf khofdi. Kho, fa, bot, sob, bot. Tapi maknanya sama sebetulnya. Istilahnya aja. Karena apa? Dikisahkan itu, Al-Kisai itu nggak terima, masa kalah sama orang Arab? Orang apa? Non Arab dengan ajam. Makanya beliau membuat istilah yang berbeda. Itu biasanya di Alfiyah, di mana itu? Tuhfatus Saniyah. Itu condongnya ke istilahnya Al-Kisai. Jadi konon ceritanya meninggalnya Sibawai itu gara-gara debat pusing. Soalnya yang benar itu Sibawai. Jadi misalkan waktu itu debat dengan Maja'a, misalkan, anak lupa kalimatnya tapi mirip seperti ini ya. Maja'a contoh, Maja'a illa anta. Sibawai mengatakan yang benar susunannya seperti ini. Tidak ada yang datang kecuali engkau. Kata Al-Kisai, enggak. Maja'a ilaka. Nah ini bedanya, ini namanya domir munfasil.
munfasir, dia nggak bersambung dengan kata yang lain. Kalau pakai K, ini domir pasti mutasil seperti ini. Dia ima bersambung dengan fiil, jadi maf'ulun bih nanti. Ima bersambung dengan isim, qalamuka. Ima bersambung dengan huruf jar. Contoh, barakallahu fika. Pasti bersambung. Tapi kata Al-Kisai boleh seperti ini. Ilaka. Ayo debat, namanya debat pasti ada penengah. Penengahnya itu orang Arab Badui, orang Arab yang masih murni bahasanya sebagai hakim. Al-Kisai ini paham. Orang Arab nggak mungkin mengatakan maja ilaka, nggak mungkin. Sehingga diakali sama Al-Kisai. Saya katakan ini kisahnya konon. Ini yang menceritakan ke kita di kelas Ustadz Sabik, Ustadz Ahmad Sabik hafizallahu taala. Ini konon, maksudnya sanadnya ya masih namanya konon katanya gitu. Jadi jangan diambil hati lah, maksudnya belum tentu benar, kemungkinan enggak ya, nggak mungkin sekelas Al-Kisai seperti itu ya. Jadi tahu pasti orang Arab asli yang murni bahasanya pakai ini. Ayo diakali. Nanti kalau kamu ditanya yang benar yang pertama yang kedua, jawab aja yang kedua ya. Saya kalau suruh ngucapin pasti ngucapin yang ini. Nah, ketika dalam debat itu penengahnya dia ngomong yang kedua, langsung itu jatuh sakit itu. Si bawah itu jatuh sakit. Masa ada bahasa Arab seperti ini? Kayak nggak mungkin ini. Mikir keras ya, mikir keras sampai sakit, meninggal dunia. Betul loh Mas Sofan. Allah. Nah itu kisahnya. Emang nggak boleh kalau pakai ilaka, Ustaz? Nggak mungkin, karena ka itu pasti bersambung dengan kata yang lain, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ila? K. Oh, alka. K-nya itu loh. Ila itu nggak ada kaitannya. Oh iya, nggak bisa berdiri sendiri ya? Ya, la ilaha illallah. Oh iya ya. Nggak bisa. K itu qalamuka, fika, Iya benar-benar. nasoroka, dia laki-laki telah menolong kamu laki-laki. Nggak bisa berdiri sendiri. Anta kalau mau berdiri sendiri. Anta, ana, antum, nahnu, itu berdiri sendiri. Oh iya paham. Nah, paham ya? Siap. Unik, kisahnya unik. Makanya istilah-istilah dalam nahwu antara sekte ini sekte namanya. Ya, sekte Basot sama sekte Kisah itu beda. Nanti antum yang kalau belajar itu kan mudah. Tapi yang masyhur itu Sibawai. Pasti belajar rata-rata terutama di Indonesia itu kita belajar kaidahnya atau mustalahatnya dari Sibawai ini. Basroh. Ya, negeri Basroh itu daerah mana ya? Pokoknya bukan negeri Arab. Sebetulnya Arab itu, asli Arab itu Yaman. Oh bukan Saudi saja? Bukan. Oh Yaman malah ya? Iya, kisah pertama kali siapa yang tahu? Kok Saudi jadi itu? Nah, dari Nabi Ismail itu. Allah memerintahkan untuk mengasingkan istri keduanya di padang pasir yang tandus, nggak ada makanan dan minuman. Itu di Mekah Mukarramah. Yang pertama kali menemukan air Zam-Zam, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, ya ibundanya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail orang Arab? Bukan. Nabi Ismail itu keturunan daerah Filistin, negeri Syam. Nabi Ibrahim dari negeri Syam. Nah, itu beliau bukan orang Arab. Kemudian ada saudagar kafilah dagang dari Arab itu melewati. Ketika lewat ternyata ada air. Pasti kalau ada air logikanya ada kehidupan. Awalnya nggak niat untuk netap, izin untuk singgah karena ada air. Orang Arab itu? Orang Arab itu. Oh. Kok enak, nyaman, betah, tinggallah di situ. Sehingga beranak pinak. Kemudian ketika Nabi Ismail dewasa nikah dengan orang Arab. Makanya ketika antum nikah sama orang Arab, meskipun antum orang Jawa, orang Padang, orang Sunda,
anak pinaknya itu nanti bisa jadi kalau kumpulannya orang Arab nikah dengan orang Arab lagi itu keturunan Arab. Tapi kalau nikahnya nanti dengan orang Indonesia hilang Arabnya. Makanya orang Arab yang tinggal di Indonesia jarang mau nikah sama orang non Arab, jangan mau. Biasanya kalau mau itu susah. Kalau ada yang dimudahkan itu ada sesuatu. Ada sesuatu, entah itu karena kaya, entah itu karena ganteng, ya ada sesuatu, atau karena sebab yang lain. Anak pulang dari Saudi itu, ada Iwan deket anak, deketin ngobrol, masya Allah. Dia ngomong kadang ngomong Arab Amiyah. Loh antum kok paham bahasa Arab? Pernah ke Saudi Arabia? Enggak. Loh kok bisa paham? Istri aneh orang Arab. Wah istri aneh ya. Oh masya Allah. Jarang orang Arab itu mau, masya Allah. Iya, iya. Ternyata anak kaget. Istri anak sudah paham istri anak. Anak kaget. Anak cerita ke istri, oh, jarang ya orang Arab itu nikah ini kok bisa mau ya? Ternyata umurnya selisihnya 10 tahun. Hah? Umurnya selisihnya 10 tahun. Tua? 10 tahun apa 20 tahun anak lupa. Ya, berarti lebih tua? Iya. Istrinya lah. Oh kalau orang Indonesia lebih tua tambah nggak mau. Oh gitu. Antum harus jadi orang Arab dulu baru mau mereka. Pokoknya 10 tahun lebih kayaknya. Saya pernah diajak ke sekolah baru tahu istrinya. Waktu itu beliau masih umur 37. Yang Iwannya. Berarti 47 dong istrinya? Enggak, lebih dari 10 tahun. Anak baru ngerti. Oh ya, kaget anak. Udah nenek. Oh gitu. Iya. Ya. Tapi itu istri pertama. Itu makanya Pak, makanya kalau memang mau program mau poligami, istri pertama itu jangan nggak apa-apa istri pertama yang penting nanti istri kedua yang cantik. Jangan, itu teori memang bisa. Teori bisa, praktek. Antum aja masih satu. Praktek nggak bisa. Dia mau nikah lagi, mencak-mencak istrinya. Oh, gitu. Iya. Sampai ngelapor ke Ustadz sesepuh di Tulungagung itu. Iya, anak ceritain istri, mencak-mencak, tolong nasihati suami saya gini. Jangan harap, apalagi orang Arab. Oh, ternyata itu guru ngajinya, Oh, kisahnya. orang Arabnya itu. Iya, dia masih muda, dia sudah umur 30 ke atas. Hampir 60 kalau nggak salah itu. Udah nenek-nenek. Iya udah keriput. Ya makanya antum kalau jangan keburu nafsu. Wah ini cantik, oh ini gara-gara kaya. Nyesel nanti antum. Istri antum umur 60, anunya ini sudah. Saya 11. Enggak ini, kok masuk ke sini? Halaman berapa itu? Boleh gak perjanjian itu? 32, 33. Maksudnya perjanjian gimana Pak? Ya perjanjian nanti kalau udah perjanjian ini boleh ini. Boleh nikah lagi. Nggak akan mau mereka. Nggak akan mau. Makanya ya bangga di awal Pak nikah sama orang Arab. Tapi ada Iwan kita nikah dengan orang Arab. Anak tahu ketika tahu kok keluarganya orang Arab semua. Keluarga istrinya ada. Benar. Tapi Iwannya ganteng sih. Iwannya ganteng. Antum bisa diterima mungkin nggak ganteng, mungkin kaya, mungkin bisa. Kalau kaya. Kalau nggak kaya berat. Nggak mau. Antum siap nikah nggak? Siap lah. Ini ada ini calon. Sama orang Arab. Enggak, Sunda. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Agamanya udah bagus. Ya. Ada dua sini, anaknya Ikhwan yang belajar di sini, adiknya. Yang satunya murid anak bahasa Arab yang di sana. Antum umur berapa? 5.